Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah raya online GBI The City Yogyakarta. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang pertama kali bergabung beribadah bersama kami. Saya akan menyampaikan info tambahan bagi Bapak Ibu Saudara. Pada hari Rabu pukul 6 sore, kita akan mengadakan KUL gabungan bersama KUL GBI Pondok Daud Palu. Untuk itu, kita akan melangsungkan pertemuan kita melalui Google Meet bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengunduh untuk dapat dipersiapkan. Info selanjutnya akan disampaikan di grup KUL masing-masing. Sebelum kita masuk lebih lagi, mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan, lalu kita akan mendengarkan firman Tuhan dan akan menerima perjamuan kudus. Selamat mengikuti ibadah raya online GBI The City Yogyakarta. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Welcome Julie. Selamat datang bulan yang penuh dengan anugerah Tuhan. Selamat datang bulan yang penuh dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, kita imani bulan ini adalah bulan kemenangan. Amin. Bulan ini adalah bulan pemulihan. Ini waktunya bagi orang-orang benar di hadapan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, akan mendapatkan pertolongan yang Tuhan berikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jangan takut apapun yang sedang kita hadapi. Kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Karena itu mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita menyembah dan memuji Tuhan. Biar rumah-rumah dipenuhi dengan pujian, rumah-rumah dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Amin. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah rumah-rumah Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Kami tidak bisa membayangkan kalau kami tidak hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak bisa membayangkan tanpa Tuhan. Kami tentu hari-hari kami penuh dengan susah dan hati kami penuh dengan gelisah. Tapi pagi hari ini kami boleh bersyukur sebab Engkau baik. Sungguh Engkau baik Tuhan. Pemeliharaanmu sungguh nyata. Kalau kami boleh memasuki bulan yang baru, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami bawa sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bulan yang baru ini akan membawa kami kekuatan. Terlebih lagi memasuki bulan yang baru ini kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. 2000 tahun yang lalu Engkau mati bagi kami. Siapa kami Tuhan? Sehingga kami ini sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami mau bawa syukur kami melalui pujian ini. Biar pujian ini menjadi pujian yang berkenan di hadapan-Mu. Biar pujian ini memenangkan seluruh bangsa kami Tuhan. Terlebih lagi Yogyakarta. Dengan pujian ini akan dilawat, akan disembuhkan, akan ada pemulihan, akan ada kemenangan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur. Kami mau memuji-Mu, kami bawa syukur, terima kasih Yesus. Tak henti-hentinya kami memuji-Mu. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Ada ucapan syukur mengalir dari setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Di rumah-rumah pujian ini terus menjadi dupa yang harum. Terima kasih. Mari kita sembah Dia. Sembah Yesus. Nikmati hadirat-Nya. Nikmati kebaikan-Nya. Nikmati kemurahan-Nya, nikmati kebesaran-Nya. Yesus baik, sungguh
hadirat-Mu, bawa lebih dalam lagi menikmati kebaikan-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, oh Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sembah Yesus, ku sembah Yesus di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari kita menyembah Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Katakan, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah. Kami menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Sujud di hadapan-Mu. Penuhi hidup kami dengan Roh-Mu Tuhan. Ya benar. Dalam keinginan kami hanya menyenangkan-Mu Tuhan. Untuk menyembah. Yes. Sekali lagi katakan dengan lembut, Yesus, ku sembah Kau. Rasakan di saat menyembah Tuhan, Tuhan hadir di setiap hati kita. Tuhan hadir di setiap rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Ada hadirat Tuhan yang memenuhi setiap rumah-rumah saat ini. Ya, mari lebih sungguh lagi katakan, Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi sembah dengan hati yang penuh iman. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Terima kasih Tuhan.
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana, aku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi hosana, aku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
dahsyat. Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Karena ada kekuatan yang baru di dalam hadirat-Mu. Ada kemenangan di dalam hadirat-Mu. Ada pemulihan dalam hadirat-Mu. Kami mau bersuka cita. Anggur baru tercurah. Kami mau mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Allah sumber kekuatan kita. Amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus yang dahsyat. Mari kita bersuka cita. Saya ajak untuk kita bangkit berdiri dari kursi Bapak Ibu Saudara dimanapun. Kita bersuka cita buat Tuhan. Yo, hey. Yes. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan baganku selamanya, selamanya. Boleh semua tepuk tangan di atas. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap samanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yeay. Allah sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
Dialah sumber kekuatan kita, amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa, amin. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati dengan pujian penyembahan pagi hari ini, amin. Ada anggur baru yang tercurah, minyak urapan baru tercurah pagi hari ini di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara, amin. Mari kita bersuka cita buat Tuhan. Anggur baru tercurah. Wow. Hey. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dikatakan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Ada anggur baru yang tercurah. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Sekali lagi katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya.
kuasa buat Tuhan kita yang membebaskan kita. Bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sama-sama katakan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Sama-sama katakan ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Lebih sungguh lagi. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Yeay. Aku bebas. Darah Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang,
mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya, kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buka hati pikiran kita semuanya. Biar firman Tuhan bekerja di dalam setiap hati kita. Terlebih lagi kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Bahwa janjinya tidak akan pernah Dia lupakan. Dia adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Aku datang dan berserah, ku nyatakan
kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau
Shalom Jemaat Desit yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Juli. Bulan Juli saya sebut sebagai bulan berkat Tuhan. Saya ulangi, bulan Juli adalah bulan berkat Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita mengalami berkat dan anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, di bulan Juli ini puji Tuhan kita sudah dibawa oleh Tuhan untuk melewati bulan Juni. Artinya sudah setengah tahun kita lewati dan kita masuk di bulan yang ke Juni ini saudara, ada bulan yang saya percaya Tuhan mau curahkan anugerahnya, berkatnya buat saya dan saudara. Oleh karena itu saudara tetap antusias, kita sambut bulan Juli ini dengan bulan yang penuh dengan gairah, bulan yang penuh dengan semangat, karena saya percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan mau sediakan buat saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa buat umat-Mu yang hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang terikat dilepaskan Tuhan. Kami percaya berkat perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, tidak terasa kita masuk di bulan Juli. Tadi saya berkata bulan Juli adalah bulan di mana kita akan mengalami berkat Tuhan. Jadi bulan Juli adalah bulan diberkati Tuhan. Bulan Juli adalah bulan diberkati Tuhan. Nah hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 10. Amsal pasal 10 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Saya ulang, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Saya ulang, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Saudara, kalau kita melihat, bahkan kita mendengar tentang kata berkat, orang selalu konotasinya berkat itu uang, berkat itu materi, berkat itu fasilitas, berkat itu saudara, kita punya rumah yang bagus, kita punya mobil yang bagus, kita punya tabungan yang banyak. Saudara, berkat tidak melulu itu. Tapi Daud pernah berkata, hidup ini lebih penting daripada segala fasilitas. Hidup ini jauh lebih penting daripada aku memiliki sebuah istana. Bahkan Musa pernah berkata, lebih baik aku menderita bersama umat Tuhan di padang gurun daripada aku menikmati istana yang penuh dengan fasilitas, dengan kemewahan. Saudara, hati-hati, kadang-kadang kita terjebak dengan kata berkat hanya menuju hanya kepada materi atau sifatnya uang. Apalagi di masa pandemi, setiap orang pasti butuh berkat, setiap orang pasti butuh makan, setiap orang pasti butuh minum. Oleh karena itu saudara, mari pada bulan ini saya mau ajak saudara untuk kita melihat berkat Tuhan dari sisi yang lain. Berkat Tuhan, pagi-pagi kita bisa bangun, bisa bernapas, itu adalah berkat Tuhan. Kalau kita bisa masuk di bulan Juli, itu adalah berkat Tuhan. Kalau saudara kita punya pergumulan yang banyak dan kita dilewatkan oleh Tuhan, itu adalah berkat saudara. Kalau anak kita bisa berhasil lulus naik kelas, itu adalah juga berkat. Kalau saudara hari ini bisa sehat, itu adalah berkat. Hari ini saudara bisa bernafas, itu adalah berkat. Jadi ada banyak saudara, berkat itu sebenarnya universal. Nah pada pagi hari ini saya akan bagikan 3 hal bagi saudara semua. Yang pertama, bagaimana kita mengalami berkat Tuhan di bulan Juli ini. Yang pertama, ayat 20 berkata, lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Saudara, yang pertama, bagaimana kita menerima berkat Tuhan di bulan Juli ini? Yang pertama, pastikan kita punya lidah benar. Saudara, lidah ini Alkitab berkata kecil, tapi bisa seperti api, bisa menghanguskan. Lidah juga kecil, saudara, tapi dia bisa mengendalikan kapal yang besar di tengah lautan.
Lidah ini kecil saudara, tapi dia bisa mengendalikan kuda dengan lajunya, dengan kekang saudara. Saudara, lidah ini kecil, tapi bisa seperti pisau yang tajam yang bisa memotong. Saudara, hari-hari ini mari kita pergunakan lidah kita untuk mengucap syukur. Saudara, di masa pandemi ini, saudara mau diberkati Tuhan, mari gunakan lidah yang benar. Karena firman Allah berkata, lidah benar seperti perak pilihan. Saudara, orang yang pengrajin perak, tentunya dia akan menyediakan perak yang terbaik. Perak yang terbaik, saudara, tidak berkarat. Saya berdoa saudara hari-hari ini, mari gunakan lidah saudara untuk terus memuliakan Tuhan. Mari gunakan firman Allah berkata, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat membangun orang lain. Saudara, biarlah hari-hari ini kita membangun orang lain dengan lidah kita, dengan ucapan kita, dengan nyanyian kita, dengan ucapan syukur kita. Karena waktu kita menggunakan lidah kita dengan benar, Alkitab berkata kita seperti perak pilihan. Wow, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, ayat 21 berkata demikian. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Yang kedua, saudara, selain saudara kita punya lidah yang benar, yang kedua kita harus punya bibir yang benar. Mari kita pakai bibir kita saudara untuk membicarakan hal yang membangun. Alkitab berkata, dari bibir yang sama, dari mulut yang sama keluar berkat, dari mulut yang sama keluar kutuk. Saudara, apa yang kita ucapkan hari ini? Saudara, firman Tuhan berkata, dalam mulut kita Tuhan sudah menaruh firman Allah, sehingga firman itu berkuasa. Hari ini kita berkata bulan Juli, bulan berkat, maka terjadi apa yang engkau ucapkan dengan bibirmu, itu akan terjadi. Apa yang keluar dari mulutmu itu lebih penting daripada apa yang masuk, saudara. Saudara, tergantung hari ini kita konsumsi apa. Kalau kita konsumsi firman Tuhan, kalau kita isi mulut kita dengan kebenaran, maka saya percaya bibir benar akan keluar. Bibir yang bukan dolak-dalik, bukan bibir penipu, bukan bibir yang bohong, tapi bibir yang memberkati, bibir yang memuliakan Tuhan. Mari kita pakai mulut kita. Kita berkata, mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian. Mari kita pakai mulut kita untuk mengagungkan Tuhan. Mari kita pakai mulut kita di masa pandemi ini. Jangan mengeluh, aduh sudah mau 4 bulan, bagaimana ya? Jangan mengeluh saudara, tapi mari pakai mulut kita untuk memuliakan Tuhan, untuk tinggikan Tuhan, untuk agungkan Tuhan. Stop dari bibir kotor, stop dari bibir najis, stop dari bibir yang suka gosip. Jemaat desit, ayo. Tidak boleh gosip. Karena apa? Lidahnya lidah benar, bibirnya bibir benar. Waktu saudara punya bibir benar, saudara nggak perlu saudara pakai lipstik tebal, tapi orang akan lihat bibir saudara, dia akan menarik saudara. Menarik bukan karena lipstik, menarik bukan karena engkau pakai ACDH, bukan itu, tapi karena bibirmu memuliakan Tuhan, bibirmu mengagungkan Tuhan, bibirmu memuliakan Tuhan. Yang terakhir saudara, untuk masuk di bulan Juli, bulan yang diberkati Tuhan. Yang ketiga, ayat 22 berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Yang ketiga, hidup benar. Saudara, waktu lidahmu benar, bibirmu benar, maka saya percaya hidupmu pasti benar. Paulus berkata, karena itu aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mari kita bawa hidup kita, persembahkan di hadapan Tuhan. Bibir, mulut kita, lidah kita, seluruh aspek hidup kita, supaya saudara kita melihat kita mau diberkati Tuhan di bulan Juli ini. Mari kita totalitas hidup kita, seluruh aktivitas hidup kita. Kenapa saudara? Kita baptisnya di selam. Selain kita arti yang sebenarnya dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, yang arti letterlek atau harafiannya saya mau berkata, supaya apa? Bibir ini suka omong kosong, bibir ini suka menipu, bibir ini suka gosip, biar dibaptis, biar kena air, supaya bersih. Makanya Yesaya bilang, Tuhan,
aku ini najis bibir. Maka Tuhan Allah perintahkan malaikat untuk apa? Mengambil bara saudara, menyentuh di bibirnya, terbakar. Jadi saudara, akhirnya apa? Hidupnya kudus. Yesaya dipakai Tuhan jadi nabi yang sangat luar biasa, sangat diberkati Tuhan. Mari kita pergunakan seluruh hidup kita saudara, untuk kita persembahkan buat kemuliaan Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, dengar baik-baik, kita bisa jadi berkat. Orang lihat kita, Paulus berkata, kita jadi kitab yang terbuka. Orang siap baca dan berkata, wow, saya lihat Muti luar biasa. Wow, saya lihat Pak Agung luar biasa. Wow, saya lihat pemusik yang luar biasa. Wow, saya lihat anak-anak Tuhan di situ, orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang saudara, mereka nggak punya apa-apa, tapi hidup mereka jadi berkat. Daripada saudara punya fasilitas, tapi saudara nipu, saudara bohong kemana-mana. Buat apa saudara? Oleh karena itu saudara, mari gunakan lidah kita, lidah yang benar, bibir yang benar, hidup kita benar, memuliakan Tuhan. Sehingga orang berkata, orang lihat kita saudara, mereka pingin nggak mau pulang. Orang mau berjalan dengan kita, mereka senang saudara. Karena apa? Kita tidak merugikan orang lain. Kalau kita jalan dengan orang saudara, saya mau kasih tahu bagaimana hidup kita jadi berkat. Orang itu tadinya mau traktir kita yang cepat-cepat bayar lebih dulu. Jadi jemaat di situ yang tidak pelit, amin. Jangan turu pura-pura rogoh dompet lama sekali, padahal ada berkat. Saya berdoa jemaat di situ mau diberkati Tuhan. Jadilah berkat. Bukan saudara tangan begini, harus cari tangannya begini, amin. Jangan diajak makan, saudara makannya nambah banyak lagi, tapi nggak mau bayar. Kalau saudara nambah, bayar sendiri. Bila perlu saudara masuk di warung itu, saudara titip lebih dulu di kasirnya. Ini saya ajarkan saudara, jemaat di situ ya. Saudara jangan tunggu saudara punya banyak uang, saudara banyak berkat, memberkati, itu biasa. Tapi dari apa yang ada pada saudara. Saudara, saya ngomong ini karena saya gembala, saya ngalamin. Saya buat sesuatu gereja ini bukan karena ada uang. Sekolah misi bukan karena uang, ada uang. Saya nampung orang di rumah saya bukan karena saya punya uang. Tapi waktu kita melangkah, kita taat, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan hanya memberkati orang yang taat. Tapi kalau saudara belum apa-apa, saudara hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, kalau Tuhan hitung balik sama kita, kita rugi kawan. Saya ulang, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Karena kalau Tuhan hitung balik dengan saudara, kita semua rugi. Dan tidak ada yang bisa mampu untuk bayar kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati, shalom. Tetap semangat, bulan Juli, bulan adalah bulan berkat Tuhan. Bulan Juli, bulan berkat Tuhan. Bulan Juli, bulan berkat Tuhan. Bulan Juli, bulan berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom jemaat The City yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa kita ada di bulan Juli. Seperti tadi khotbah saya, bulan Juli adalah bulan berkat Tuhan. Saya ulang, bulan Juli adalah bulan berkat Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita persiapkan hati kita. Saudara, kalau ada mungkin pelanggaran, kesalahan yang saudara lakukan sepanjang 1 bulan, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa, kuduskan kami, ampuni kami, tahirkan kami dari segala perbuatan, ucapan bibir kami yang kotor, lidah kami yang kotor Tuhan, hidup kami yang najis kotor. Tahirkan, kuduskan kami, supaya kami kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, mari siapkan roti dan anggur saudara. Oleh karena itu saudara mungkin ada roti atau biskuit dan sirup saudara bisa sediakan. Dan kepala rumah tangga saudara, kalau ada suami, ada yang memimpinnya, sehingga kita akan makan dan minum bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena itu mari angkat roti di tangan saudara. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita tentang tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur saudara buat tubuh yang terpecah-pecah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tubuhmu, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur atau cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah ini adalah cawan pengucapan syukur? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hebat Tuhan. Terima kasih, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan Engkau tolong, yang terikat Engkau lepaskan, Engkau bebaskan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami menyerahkan hamba-hambamu, anak-anakmu dalam tangan Tuhan. Berkat kasih sayang Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu sudah diberkati dengan firman Tuhan, amin. Kita sudah menerima tubuh dan darah Yesus. Tubuh Yesus sudah menyatu di dalam tubuh kita. Ada kekuatan yang baru. Karena itu mari kita siapkan untuk memberikan pekerjaan Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan terus berjalan sehingga rumah Tuhan tidak ada yang kosong. Kan di rumah Tuhan ada persediaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Mari kita berkorban, memberi yang terbaik buat Tuhan dari apa yang kita punya. Mari kita angkat persembahan, atau mungkin Bapak Ibu sudah siapkan, angkat amplop atau uang, dompet Bapak Ibu Saudara. Kita bawa ke dalam hadirat Tuhan. Biar Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Dan Roh Kudus yang memberkati kita semuanya. Allah Bapa, kita di surga akan memberkati kita berlimpah-limpah. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tanpa terasa kami bisa melewati semuanya ini. Karena perkenanan-Mu yang sempurna. Karena itu kami mau belajar taat. Kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik. Kami mau berkorban buat Tuhan. Karena itu ini Tuhan. Setiap tangan-tangan yang memberi. Setiap persembahan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan membukakan lumbung-lumbung setiap anak-anak-Mu. Tingkap-tingkap berkat dibukakan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang ingin merindukan terobosan keuangan, terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini kami persembahkan buat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, supaya di rumah Tuhan ada persediaan makanan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Sekalipun ada jemaat-Mu yang belum bisa memberi, tapi ada kerinduan untuk memberkati Tuhan. Tuhan, Kau mengerti setiap hati, kerinduan anak-anak-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini persembahan yang terbaik yang kami berikan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama deklarkan Mazmur 91 supaya kita ada kekuatan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu.
Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, jemaat The Seed, saya ucapkan yang berulang tahun di bulan Juli ini. Saya sebagai gembala, saya pendeta Rianto Tanisip, mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang segera pulang dari kampung dan masuk ke kota Jogja. Kami mengucapkan selamat datang di Yogyakarta. Nah saudara, untuk sementara kita dengar pengumuman tambahan untuk ibadah di gereja. Untuk sementara belum, maka kita masih online. Oleh karena itu saudara, mari sebelum kita pulang kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkati umat-Mu, jemaat The Seed, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Dan saat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami rindu untuk terima berkat yang datang dari Tuhan. Diberkati masa depanmu dalam nama Yesus. Diberkati keluargamu dalam nama Yesus. Diberkati rumah tanggamu dalam nama Yesus. Diberkati bisnis, usaha, pekerjaanmu, studi dan pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Berkat ini datang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati hari Tuhan bersama keluarga dan rekan sahabat dimanapun saudara berada. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.